Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kita lakuin tiap hari, tapi mungkin ada detail penting yang sering kelewat. Apalagi kalau lagi buru-buru. Apa itu? Rukun wudhu. Ini nih checklist wajib yang sama sekali nggak bisa ditawar. Pernah kan lagi santai tiba-tiba denger iqomah? Langsung panik, wudhunya jadi super ngebut. Nah, justru di momen-momen kayak gini nih kita paling sering keliru. Dan seringnya kita nggak sadar. Dan ini bukan masalah sepele loh, serius. Soalnya kalau ada satu aja rukun yang kelewat, wudhu kita itu nggak sah. Artinya apa? Ya, sholat kita juga jadi nggak sah. Makanya penting banget nih, kita pastikan lagi semuanya udah bener. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Ada yang namanya farjul wudhu, atau ya kita kenalnya rukun wudhu. Anggap aja ini adalah pilar-pilar utama dari wudhu kita. Jadi gini, fardu wudhu itu ibarat fondasi bangunan, kerangkanya wudhu. Semua item di checklist ini wajib dicentang, nggak boleh ada yang kelewat. Kalau sampai ada satu aja yang miss, ya mau nggak mau, wudhunya harus diulang dari awal. Sesimpel itu. Tapi tenang aja, kabar baiknya jumlahnya tuh nggak banyak kok. Cuma ada 6. Beneran, cuma 6 pilar ini yang perlu kita pastikan sempurna setiap kali kita wudhu. Oke, udah siap? Yuk kita bedah satu persatu ke 6 pilar ini biar nggak ada lagi keraguan. Ini dia nih daftarnya secara singkat. Pertama ada niat, terus membasuh wajah, lanjut membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir paling penting juga harus sesuai urutan atau tertib. Nah sekarang ayo kita lihat detailnya satu-satu. Pertama, niat. Nah, kunci pentingnya di sini. Niat itu adanya di dalam hati ya, bukan cuma di lisan. Itu tekad kita buat bersuci supaya bisa sholat. Dan momen paling krusialnya kapan? Tepat pas air pertama kali nyentuh wajah kita. Celing, disitulah niatnya harus hadir. Yang kedua, membasuh wajah. Oke, di sini kita harus pastikan seluruh area wajah itu basah ya. Batasannya dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut di dahi, terus ke bawah sampai dagu, dan ke samping dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, buat yang punya jenggot, airnya juga harus dipastiin meresap sampai kena kulit di baliknya. Lanjut yang ketiga. Nah ini nih, yang sering jadi korban kalau kita lagi buru-buru. Membasuh tangan. Ingat ya, harus sampai siku, dan sikunya itu wajib ikut dibasuh. Mau tips jitu? Coba deh basuhnya dilebihin dikit dari siku. Biar apa? Biar kita benar-benar yakin, oh semuanya udah kena air, aman. Pilar keempat, mengusap kepala. Nah, tolong perhatikan baik-baik di sini. Kata kuncinya itu mengusap, bukan membasuh kayak keramas gitu ya. Jadi cukup basahi tangan, terus usapkan ke sebagian kepala. Mau kena rambutnya aja? Boleh. Kena kulit kepalanya? Boleh juga. Yang penting masih di area kepala. Kelima, membasuh kaki. Ini mirip kayak tangan tadi. Batasnya sampai kedua mata kaki dan ya, mata kakinya harus ikut basah. Jangan lupa juga perhatiin detail-detail kecil yang suka kelewat. Kayak sela-sela jari sama tumit. Pastikan semuanya kena air ya. Dan yang keenam, ini nih lem yang menyatukan semuanya. Tertib, maksudnya. Ya harus berurutan, nggak bisa diacak, nggak bisa lompat-lompat. Wajah dulu, baru tangan, terus kepala, baru deh kaki. Urutannya itu mutlak. Oke, 6 pilar tadi udah jelas ya. Nah sekarang, kita masuk ke bagian yang jujur aja sering bikin bingung banyak orang. Apa sih bedanya yang wajib sama yang sunnah dalam wudhu? Nah, ini dia bedanya. Jelas banget. Fardu atau rukun itu ya wajib. Kalau kelewat, wudhunya batal. Titik. Nggak ada tapi-tapian. Sementara sunnah itu dianjurkan. Kalau dikerjain, dapat pahala lebih. Bagus banget. Tapi kalaupun kelewat, wudhu kita tetap sah. Aman. Contohnya apa aja yang sunnah? Ya kayak berkumur-kumur, terus membersihkan hidung, membasuh telinga, atau mengulang setiap gerakan 3 kali. Nah, semua ini bagus banget loh buat menyempurnakan wudhu. Tapi ingat, mereka ini bonus, bukan bagian dari 6 pilar wajib yang tadi kita bahas. Jadi, apa poin utamanya? Kesimpulan dari semua ini? Jawabannya, ke-6 pilar ini adalah fondasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Amalan sunnah itu memang penyempurna yang luar biasa. Tapi, 6 pilar inilah tiket sahnya wudhu kita. Nggak ada tawar-menawar sama sekali. Nah, sebagai penutup, yuk coba kita renungkan sejenak.
Setelah kita bahas lagi ke-6 rukun ini, kira-kira ada nggak ya kebiasaan kecil dalam wudhu kita sehari-hari yang mungkin perlu diperbaiki? Karena ingat, wudhu yang sempurna itu adalah gerbang menuju sholat yang insya Allah juga sempurna.